Bismillah, selamat datang kembali di channel saya Art by Art Elba. Dalam series One Piece menghadirkan elemen mitologi Nordik yang terbukti dari beberapa hal di ceritanya. Eiichiro Oda merupakan mangaka yang memang banyak terinspirasi dari berbagai budaya atau mitologi populer, di mana salah satunya adalah mitologi Nordik. Oda Sensei mengadaptasi mitologi Nordik untuk dihadirkan dalam arc Elbaf dan beberapa hal dalam mitologi Nordik yang dihadirkan dalam cerita. Oke, kali ini saya punya beberapa hal di antaranya. Tapi sebelum itu silahkan untuk subscribe, like, dan share video sebanyak-banyaknya. Link saya ada di deskripsi. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Hal dalam mitologi Nordik yang diadaptasi Oda Sensei dalam arc Elbaf pertama adalah Tyr. Dia adalah dewa perang, hukum, dan keadilan yang sangat dihormati dalam mitologi Nordik. Ciri fisik Tyr yang paling ikonik adalah dia kehilangan tangan kanannya. Pengorbanan tangan ini terjadi ketika Tyr secara sukarela meletakkan di rahang serigala raksasa Fenrir sebagai jaminan untuk memungkinkan para dewa mengikat Fenrir. Begitu Fenrir menyadari bahwa dia telah ditipu dan tidak bisa menarikkan diri dari ikatan, sihir serigala tersebut menggigit tangan Tyr hingga putus. Pengorbanan ini menunjukkan keberanian, kehormatan, dan pengabdian Tyr pada tatanan dan keadilan meskipun dia harus membayar harga yang sangat mahal secara fisik. Dalam cerita One Piece, si rambut merah adalah Yonko yang paling disegani dan dikenal sebagai ahli pedang terhebat. Elemen mitologi Nordik yang diadaptasi oleh Oda Sensei dalam cerita arc Elbaf lainnya adalah Jormungan, yang berarti monster raksasa adalah seekor ular dunia atau World Serpent. Monster ini adalah anak tengah dari Loki dan raksasa Argboa yang menjadikan saudara dari serigala Fenrir dan Hei, penguasa dunia bawah. Ular ini tumbuh besar hingga Odin melemparnya ke lautan luas di sekitar Midgard atau bumi. Namun Jormungan tumbuh terus-menerus hingga tubuhnya mampu mengelilingi seluruh bumi dan menggigit ekornya sendiri. Ular ini melambangkan siklus dalam semesta dan kehancuran, karena ketika dia melepaskan gigitannya dari ekornya, saat itulah Ragnarok atau akhir dunia dimulai. Meskipun Jormungan belum diperkenalkan secara eksplisit sebagai karakter, koneksinya ke Elbaf sangat kuat. Ragnir adalah nama dari palu raksasa yang dimiliki oleh Pangeran Loki. Senjata ini ditampilkan sebagai palu perang yang sangat besar, namun Ragnir sendiri terdengar sangat mirip dengan kata Ragnarok. Dalam mitologi Nordik yang berarti takdir para dewa atau akhir dunia, kemiripan nama ini memberikan petunjuk kuat bahwa palu tersebut bukan hanya senjata biasa, melainkan artefak yang berpotensi menyebabkan kehancuran besar. Nasruddin menunjukkan ketakutan yang luar biasa ketika Loki meraih Ragnir, menyiratkan bahwa kekuatan palu ini sangat berbahaya dan ditakuti para raksasa Elbaf. Kemiripan utama Ragnir adalah dengan Mjolnir atau palu legendaris dewa petir Thor dalam mitologi Nordik. Mjolnir dikenal karena kekuatannya untuk memanggil petir dan hanya dapat diangkat oleh orang yang layak atau seringkali hanya Thor. Nasruddin adalah seorang raksasa dari Elbaf dan merupakan kapten dari New Giant Warrior Pirate. Dia sangat berambisi untuk mengembalikan kejayaan kelompok bajak laut tersebut yang memang terkenal legendaris, di mana sebelumnya kelompok tersebut dipimpin oleh Dory dan Brogy. Ambisi utama adalah untuk menjadi raja para raksasa, sebuah gelar yang diyakini hanya dapat diraih melalui kekuatan dan pertempuran yang hebat. Dalam chapter sebelumnya, terungkap bahwa Nasruddin adalah putra dari Harald dan merupakan saudara dari Pangeran Loki. Hubungan keluarga ini menempatkan langsung di jantung politik dan kesuksesan Elbaf, mirip dengan Loki dalam mitologi Nordik yang merupakan tokoh penting dari hierarki Asgard atau Jotunheim. Ambisinya sangat besar untuk menjadi raja. Meskipun ia adalah putra raja, dapat memicu konflik saudara, menghadirkan ketegangan keluarga dan perebutan kekuasaan yang sering terjadi dalam mitologi Nordik. その心意気に惚れ込み、バルトロメオらと共にルフィとの子分杯を交わした。
Ragnarok, seperti yang saya jelaskan tadi, secara harfiah berarti takdir para dewa atau akhir dunia. Ragnarok adalah rangkaian peristiwa kehancuran dunia yang sudah diramalkan dalam mitologi Nordik yang akan menentukan kehancuran alam semesta saat ini. Ramalan ini diawali oleh beberapa tanda yang mengerikan. Pertama, kematian dewa Bald yang tewas akibat tipu muslihat Loki, diikuti oleh periode 3 musim dingin berturut-turut tanpa musim panas yang disebut Fimbulwinter. Kekacauan moral, peperangan, dan bencana alam terjadi di antara manusia dan dewa yang menandakan bahwa akhir sudah dekat. Ragnarok bukanlah akhir dari absolut, melainkan sebuah siklus kehancuran dan kelahiran kembali. Setelah kehancuran total dan tenggelam ke dunia, lautan bumi yang baru, hijau, dan subur akan muncul kembali. Dalam konteks One Piece, Ragnarok dipercaya akan menjadi model naratif untuk final saga atau setidaknya konflik besar di Elbaf. Elemen mitologi Nordik dalam Elbaf lainnya adalah Adam Tree atau pohon mustika Adam yang diadaptasi dari pohon kehidupan Drasil. Pusat dari dunia Nordik, Drasil, sebuah pohon raksasa yang berfungsi sebagai penghubung dan menopang 9 dunia, mulai dari Asgard, dunia dewa, kemudian dunia es. Pohon ini bukanlah sekedar tanaman biasa, melainkan struktur kehidupan dan pengetahuan. Keberadaan dan keberlangsungan Drasil sangat penting bagi tatanan jagat raya, menjadikan simbol kekekalan, siklus hidup, dan koneksi universal. Dalam cerita One Piece, konsep ini secara visual diadaptasi melalui pohon dunia raksasa yang mendominasi Pulau Elbaf. Pohon ini menjulang tinggi di atas permukaan raksasa, memberikan nuansa mistis dan purba pada pulau tersebut yang sangat mirip dengan cara Drasil membayangi 9 dunia. Bisa dibilang Loki menjadi salah satu contoh paling nyata bagaimana Eiichiro Oda mengadaptasi mitologi Nordik untuk arc Elbaf. Dalam cerita One Piece, karakter Loki merupakan sosok yang memiliki garis keturunan ganda dan sangat penting pada potensi konflik di Elbaf. Dalam mitologi Nordik, Loki adalah keturunan suku raksasa tetapi diangkat menjadi saudara-saudara oleh Odin hingga dia tinggal bersama para dewa di Asgard. Peran utamanya adalah sebagai dewa penipu yang terkenal karena kecerdasan, kelicikan, dan kemampuan untuk berubah bentuk. Perilakunya yang penuh tipu muslihat pada akhirnya memicu serangkaian peristiwa yang mengarah pada Ragnarok atau kehancuran dunia. Dalam cerita One Piece ada beberapa yang Oda hadirkan mirip dengan aslinya, namun ada beberapa juga perubahan yang dilakukan. Mitologi Nordik yang diadaptasi Arkeba dalam cerita One Piece terakhir adalah King Harald yang diadaptasi dari sosok Odin. Dalam mitologi Nordik, Odin adalah figur Allfather alias dewa tertinggi yang memiliki banyak peran. Dia adalah dewa kebijaksanaan, perang, kematian, dan sihir. Dia dikenal sebagai sosok yang rela berkorban demi sebuah pengetahuan. Contohnya, dia rela mengorbankan satu matanya ke sumur Mimir demi mendapatkan wawasan yang tidak tertandingi, menggantung diri pada pohon Drasil selama 9 hari 9 malam untuk mempelajari rune, sistem penulisan, dan sihir. Keberaniannya untuk membayar harga diri pengetahuan menjadikan Odin sebagai contoh pemimpin yang bijaksana dan penuh rahasia. Dalam versi One Piece, nama Odin memang tidak muncul dalam arc Elbaf, namun sosok dihadirkan sebagai karakter Harald. Dia adalah penguasa dari wilayah Elbaf yang sudah berkuasa selama dan sangat dihormati oleh penduduk di pulau tersebut. Selain dari segi visual, arc Elbaf dan beberapa hal dalam cerita One Piece memang mengadaptasi elemen-elemen penting dari mitologi Nordik. Selain dari karakter, Oda juga mengadaptasi peristiwa dan hal lainnya. Oke guys, jika kalian suka dengan konten kali ini silahkan subscribe, like, dan share video sebanyak-banyaknya. Saya Arba, saya pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.